Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah terlibat dalam urusan hutang piutang. Meski perkara hutang piutang diperbolehkan dalam Islam, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghindari perkara tersebut. Dalam sebuah riwayat Bukhari, aku adalah paling utamanya orang beriman. Barang siapa yang mati dan punya hutang, maka wajib lunasinya. Dan barang siapa yang meninggalkan harta, maka hutang itu dikenakan pada ahli warisnya. Berdasarkan hadis di atas, cukup jelas bahwa urusan hutang piutang bukanlah urusan yang putus begitu saja jika meninggal dunia, tapi akan terus berlanjut hingga semua urusan tersebut terlunasi. Bahkan ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia dan memiliki hutang wajib untuk melunasinya. Islam telah mengatur urusan hutang piutang secara detail dan rinci. Tujuannya tidak lain supaya tidak timbul perpecahan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah saya baru saja menukarkan beberapa dolar untuk mendapatkan uang real ya. Aktivitas menukar uang saya kira hampir dari semua kita yang datang ke Tanah Suci pasti pernah melakukan aktivitas ini ya. Perlu kita ketahui bahwa terkadang juga ada yang tidak sempat untuk menukarkan ini. Akhirnya apa? Membawa dirinya untuk pinjam dulu sama temannya. Nah, ini aktivitas hutang. Kecilnya seperti itu, tetapi dalam kehidupan kita juga banyak sekali kita melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan hutang. Dan hutang ini bukan perkara haram, artinya dia perkara yang dibolehkan di dalam agama. Hanya perlu bagi kita untuk mampu melihat dengan baik dan jeli bagaimana Islam mengatur tentang perkara hutang ini. Karena dia perkara mubah ini, bisa membuat seseorang itu masuk ke dalam surga karenanya, tapi juga bisa membuat seseorang itu masuk ke kerak neraka karena perkara tersebut. Sahabat yang dicintai Allah, ketika kita berhutang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai ketika kita berhutang, hutang kita niatkan untuk niat buruk, ingin tidak membayarnya dan lain sebagainya. Hati-hati, ketika kita berniat buruk, ketika kita berhutang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan limpahkan keburukan kepada kita. Tapi ketika kita berniat baik, Allah akan mudahkan kita juga dalam hutang kita. Termasuk salah satunya adalah adab yang baik ketika kita berhutang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih menyatakan ya, man akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta manusia untuk berhutang, arada adaaha, dia pingin untuk setelah berhutang itu melunasinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan dia untuk melunasinya. Tapi barang siapa yang mengambilnya uridu itlafaha, dia pingin atau tidak punya keinginan untuk membayarnya, maka Allah yang akan hancurkan hartanya, atau Allah yang membuat dia tidak bisa membayar hutangnya. Maka niat yang pertama dalam hati ketika kita berhutang, kita punya niatan baik. Yang kedua, jadikan hutang ini sebagai alternatif terakhir. Jangan alternatif pertama, usahakan dulu apa yang bisa kita usahakan, apa yang bisa kita kerjakan. Kalau bisa menjual barang yang kita miliki, lebih baik menjual barang yang kita miliki daripada kita berhutang. Pokoknya jadikan alternatif hutang itu terakhir. Jangan sampai kita di rumah banyak harta, mobil kita ada, motor ada, TV ada, kita berhutang padahal mampu untuk menjual itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Ini ya. Dan juga jangan sampai kita berhutang untuk hal-hal yang sifatnya hanya sekedar mengumbar hawa nafsu, sahabat. Hutang ini memang betul-betul untuk kondisi yang pokok, darurat, mendesak. Jangan berhutang untuk sekedar rekreasi. Hutang ini udah pilihan terakhir dan jangan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya hanya sekedar pemenuhan hawa nafsu. Dan jangan sampai ketika kita berhutang membuat kita sengsara dunia dan akhirat, dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, pada dasarnya hutang bukan hanya urusan meminjam uang atau harta dari seseorang dan harus dikembalikan jika sudah jatuh tempo. Perkataan yang berupa sebuah janji juga merupakan hutang seseorang yang harus ditepati. Itu sebabnya dalam Islam jelas mengatur jika seorang muslim ingin menjanjikan sesuatu kepada seseorang, hendaknya mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah dengan mengucapkan insya Allah. Namun jangan menjadikan kata insya Allah tersebut sebagai sebuah tameng agar kita bisa dengan mudah mengobrol janji kepada seseorang.
Karena bagaimanapun juga, hal tersebut tetap akan ditagih pelunasannya di akhirat nanti. Dalam ayat 91 surah An-Nahl, Allah berfirman, "Dan tepatilah perjanjianmu apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." Sahabat yang dicintai Allah, mungkin di antara kita ada yang ketika kita menghutangkan sesuatu kepada seseorang, susah sekali ditagihnya. Udah kita datangi, dia banyak sekali alasan. Kalau seandainya berjumpa dengan kita minta bertemu, dia pergi menjauh. Yang tadinya persahabatan baik, tapi tiba-tiba ketika punya hutang, ketika ingin bertemu dia pergi ke sana, ya. Jadi kita juga jadi tidak enak sendiri gitu kan. Nah, ini kita perlu tahu sahabat bahwa ketika ada orang yang sudah mampu membayar hutang, tapi dia nunda-nunda, nggak bayar-bayar, maka Islam memberikan sanksi keras sebenarnya kepada mereka-mereka ini. Dan ini yang perlu jadi perhatian buat kita yang berhutang. Jangan sampai kita terkena sanksi keras ini, atau mungkin buat kita yang memberikan hutang. Karena ternyata Islam membolehkan kita untuk bisa melakukan hal-hal tersebut. Apa saja? Yang pertama, kita diperbolehkan ketika kita memberikan hutang kepada orang dan kita tahu dia sudah punya kemampuan tapi dia tidak mau bayar-bayar. Yang pertama, kita boleh berkata keras kepada dia. Artinya berkata keras ini kita meminta hak kita kepada dia. Minta saja, gitu ya. Misalkan, Anda ini sudah punya uang tapi begini boleh. Bukan berarti janganlah, kita diminta harus sabar, jangan sampai kita menyakiti hatinya. Tidak. Dan ini pernah terjadi gitu di zaman sahabat, ketika ada seseorang yang sudah mampu membayar hutang tapi tidak bayar-bayar, akhirnya salah satu di antara sahabat juga memberikan perkataan keras gitu ya. Akhirnya justru yang seperti ini yang diberikan isyarat ya untuk diperbolehkan dilakukan, karena memang ya tidak boleh kita hanya sekedar bersabar saja, aduh biarin deh ya, mungkin ini takdir saya, ujiannya seperti ini. Tidak, datangi, jelaskan perkaranya dengan baik ya, walaupun mungkin kata-kata itu pedas, sakit sampai di hatinya, tapi ini sebenarnya obat untuk dia supaya dia tidak menjadi orang yang tidak membayar hutang. Yang kedua, orang-orang yang seperti ini, kalau beritanya sudah sampai pada pemerintah dan penguasa yang berkuasa untuk mengambil hak, maka diperbolehkan untuk mengambil haknya. Dia punya hutang, dia punya harta banyak, tapi dia nggak mau bayar hutang. Ambil sebagian hartanya, dijual, ya, dengan adil tentunya, dengan baik, lalu berikan untuk pelunasan hutangnya. Yang ketiga, sampai diperbolehkan untuk hajar, ya, diperbolehkan untuk diembargo yang seperti ini. Silakan yang lain-lain juga bilang, jangan supaya dia mau bayar hutang gitu ya, karena dia sudah punya kemampuan bayar hutang gitu. Jangan transaksi dengan dia, jangan beli dari dia, jangan apa dari dia, sehingga dia merasa dikucilkan. Ketika dia merasa dikucilkan, maka dia punya kesadaran, mudah-mudahan itu menjadi sebab hidayah untuk dirinya. Dia sadar, sehingga dia mau membayarkan hutang yang sebenarnya dia juga sudah mampu untuk membayarnya. Berikutnya juga kita diperbolehkan, dalam tanda kutip, berghibah tentangnya untuk tujuan baik, tapi hanya pada perkara ini saja. Contoh misalnya ada seseorang yang bercerita gitu, aduh saya ini tadi fulan datang ke rumah saya, dia mau pinjam duit dengan saya. Nah, kita punya pengalaman buruk ini, maka kita diperbolehkan untuk menyampaikannya. Mohon maaf, jangan, kalau dia jangan. Kenapa? Karena saya juga punya pengalaman buruk. Ya, dia berhutang dengan saya, dia nggak bayar-bayar hutangnya, ya, sehingga kondisinya sampai seperti ini, saya nggak enak dan lain sebagainya. Ini kan kalau dalam istilah syar'i, ini kita sudah ghibah ini, ngomongin keburukan dia, dan ini nyata. Ya, kalau untuk hal yang lain tidak diperbolehkan, tapi untuk hal yang ini supaya orang tidak terkena keburukan yang ditimpakan dari perilakunya, maka yang seperti ini ternyata diperbolehkan dalam Islam. Sekali lagi, Islam memberikan tindakan keras kepada mereka-mereka yang mampu membayar hutang tapi tidak mau membayar hutang. Ini mampu menjadi pelajaran buat kita. Sehingga apa? Sehingga dengan mampu diri kita untuk memberikan yang terbaik kepada mereka-mereka yang membayar hutang ataupun mereka-mereka yang kita hutangi, itu akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan sampai dengan hutang persahabatan rusak, tapi usahakan dengan hutang persahabatan ini makin menjadi kuat, dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, penting bagi kita jika memiliki hutang untuk mensegerakan melunasinya. Karena Nabi pun pernah bersabda,
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang akan memusnahkan atau menghancurkan harta kita jika kita tidak memiliki niatan baik untuk melunasi hutang. Bahkan Nabi SAW juga pernah tidak mau mensolatkan seorang mayit di hadapan beliau karena masih memiliki hutang yang belum terlunasi. Hingga pada akhirnya seorang Abu Qatadah melunasi hutang mayit tersebut dan Rasul mensolatkan mayit tersebut. Jangan pernah kita meremehkan urusan hutang piutang dalam kehidupan di dunia ini. Urusan hutang piutang diperbolehkan dalam Islam karena juga memiliki nilai ibadah untuk menyambung tali silaturahmi. Nah, ada beberapa adab juga yang perlu kita perhatikan. Satu, untuk menjaga itu semua, supaya tidak terjerumus dengan hutang itu perpecahan di antara yang menghutangi dan yang berhutang, maka hendaknya dicatat dengan baik itu akadnya, ya. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat yang paling panjang, sahabat, dan ternyata ayat ini membahas tentang hutang. Bukan hanya di Al-Baqarah, ya, di seluruh Al-Quran ada ayat yang paling panjang itu. Ternyata itu membahas tentang hutang. Salah satunya adalah diminta untuk menulis dengan baik. Bukan kita tidak percaya dengan orang yang kita hutangi, tidak, tetapi untuk menjaganya supaya hubungan tetap baik, ditulis berapa kamu hutang, berapa kemampuan kamu bayar, dan lain sebagainya. Ditulis itu dengan detail. Yang kedua, ringankanlah bayarannya. Kalau memang misalkan saya hutang 10 juta, ya saya mampunya membayar per bulan dengan jumlah sekian, ringankan bayarannya. Dan kalau ternyata sudah jatuh tempo, kita lihat memang betul, ini dalam perhatian ya, kita lihat memang betul dia tidak bisa membayarnya, maka berikanlah keringanan kepada dia. Oke, kalau begitu ditunda lagi, ditunda tanpa memberikan denda kalau memang dia memang dalam kesulitan. Ini ada hadis dalam riwayat Hudzaifah, ya, ketika Nabi SAW bersama dengan beliau pernah berkata dan bersabda, ada seorang mayit yang ketika sudah meninggal dunia ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa amalmu? Maka dia jawab, apa jawabannya? Ketika dulu saya di dunia, saya pernah menghutangi seseorang, dan ketika dia berhutang kepada saya ringankan bayarannya. Dan kalau dia tidak mampu untuk membayarnya, saya berikan jangka tambahan waktu. Dan subhanallah, ternyata jawaban dari amal soleh ini tadi mendapatkan pengampunan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Kenapa kita tidak mampu melakukan kalau seandainya kita diberikan kesempatan itu oleh Allah? Yang ketiga, atau yang berikutnya, jangan sampai ketika kita menghutangi dengan tujuan justru untuk melakukan hal-hal yang berbau riba. Nih, kamu saya pinjamin 10 juta, bayar dengan tempo, dan kamu harus bayar 15 juta. Ini mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan ini riba, hukumnya haram di dalam agama. Hati-hati, ya. Hati-hati yang punya profesi seperti ini juga, karena ini hukumnya haram di dalam agama, ya. Berikutnya juga jangan sampai meminjamkan dengan syarat. Oke, kamu saya pinjemin, tapi tolong, ya, kamu harus jual ini hanya untuk saya, atau tolong kamu berikan kemudahan saya untuk menggunakan rumahnya, atau tolong macam-macam lah. Pokoknya ada manfaat, tujuan manfaat di sana. Ini juga tidak boleh. Kalau ingin menghutang, ingin memberikan hutang, ingin memberikan piutang, berikan saja ikhlas tanpa ada syarat. Karena di dalam Islam ketika dia memberikan syarat, maka ini termasuk bahagian yang tidak diperbolehkan. Ini yang harus menjadi acuan kita bersama. Dan yang terakhir, kalau memang ternyata kita lihat orang yang kita hutangi, dia tidak bisa bayar, betul-betul tidak bisa bayar, dan kita punya kelebihan harta, sudahlah, jadikan itu sedekah untuk dirinya. Dan ini yang biasa dilakukan oleh salafus saleh, bahkan di antara para sahabat. Pernah Tolhah punya hutang sekitar 50.000 dirham kepada Utsman bin Affan. Dia berusaha dengan kuat untuk mengumpulkan uang supaya bisa membayar, tapi begitu sampai di jatuh tempo dia mencoba untuk membayarnya, Utsman mengatakan, wahai sahabatku, ini aku persiapkan untuk dirimu. Ambillah dia, ambillah sebagai bahagian hadiah dariku. Subhanallah. Karena ini akan menjadi kebahagiaan yang lain, sahabat. Orang diberi sedekah bahagia pastinya, ya. Tapi berbeda dengan orang punya hutang, dia berusaha untuk ngumpulin supaya dia tidak terjebak pada hal yang tidak diridhoi Allah. Dia jaga muruahnya, lalu dia sampaikan uang itu kepada orang yang mungkin memberikan piutang kepada dia. Tiba-tiba itu menjadi bagian hadiah dari dirinya. Masya Allah, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan ini juga kita jaga sebagai orang yang memberikan hutang, sehingga ketika ada piutang ini, memberikan hutang kepada seseorang, kita jaga. Mudah-mudahan inilah yang akan mengundang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan melepaskan kesulitan seorang hamba di akhirat selama dia mampu melepaskan kesulitan sahabatnya di dunia. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, terkadang tidak sadar seseorang saat memberi pinjaman atau piutang justru terjebak dalam riba yang memang haram hukumnya dalam Islam.
Bahkan memberi piutang dengan memberi syarat tertentu juga tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong dengan keikhlasan, hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Melalui Baihaqi, Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap bentuk qard atau hutang yang menarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah riba. Maka sebaik-baik seorang muslim adalah mereka-mereka yang membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Berbeda jika kita mengembalikan hutang dengan nilai yang lebih atas dasar keinginan kita. Seperti itu bukanlah riba, namun hadiah. Seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi mempunyai hutang kepada seseorang seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya, maka beliau pun memberikan unta yang umurnya melebihi unta yang dipinjam Nabi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian hutang. Hadis riwayat Bukhari. Sikap Rasulullah tersebut merupakan contoh bagi kita dalam membayar hutang, selayaknya memberi kelebihan dari jumlah yang kita pinjam. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk ucapan terima kasih atas pertolongan yang sudah kita terima sebelumnya. Sahabat yang dicintai Allah, jika dalam hal berhutang, niatan untuk tidak melunasi hutang menjadi sebuah ancaman yang akan menutup pintu surga, maka riba juga menjadi sebuah ancaman pula bagi yang memberikan hutang atau piutang sehingga terseret dalam neraka. Islam memperbolehkan urusan hutang piutang karena memang ada nilai manfaat kebaikan di dalamnya. Namun Islam juga melarang urusan tersebut jika bertujuan untuk hal-hal yang sifatnya merugikan atau untuk kejahatan. Bahkan ada nilai sedekah yang cukup besar dalam hutang piutang, manakala pihak yang memberikan piutang bersedia meringankan kesulitan saudaranya dengan memberi waktu tempo pelunasan atau bahkan mensedekahkannya kepada pihak yang berhutang. Sahabat yang dicintai Allah, mungkin di antara kita ada yang sudah berhutang lama sekali, mau bayar susah sekali. Bukan tujuan kita untuk mentakhir bayar atau mengakhirkan bayar, ya. Tapi memang kita nggak bisa bayarnya. Apa yang harus saya lakukan? Gitu. Mungkin pertanyaan ini ada dalam benak hati kita, ya. Atau mungkin sudah selesai berhutang, kayaknya memojokkan kita atau memaksa kita harus menghutang lagi. Selesai membayar, kita harus menghutang lagi. Seolah-olah hidup kita tidak lepas dari hutang. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, sahabat. Yang pertama, tentu ketika kita berhutang, kita punya niatan, ya Allah, kalau bisa ini hutang terakhir hamba, ya Allah. Kalau bisa ini hutang terakhir hamba. Hamba tidak mau hidup di atas hutang. Harus punya azam dulu. Jangan justru kita menikmati hutang. Kalau kita menikmati hutang, lain ceritanya. Ya, apalagi sekarang dengan berbagai macam kemudahan hutang, ya. Bahkan orang hutang nawarin ke kita. Ya, kalau kita menjadikan hutang itu sebagai kenikmatan, jangan salahkan kalau hidup kita hidup di atas hutang. Punya azam dulu. Jangan sampai kita hidup di atas hutang. Yang kedua, memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena itulah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Nuh, bahwa kita diminta untuk memperbanyak istighfar. Iya sih, hari-hari kita dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Supaya apa? Allah berikan limpahan harta berkah, sehingga dengan itu kita mampu untuk membayar hutang-hutang kita. Berdoa kepada Allah dengan berbagai macam doa. Bahasa kita sajalah kalau kita tidak mampu. Ya Allah, ya Allah, carilah waktu-waktu mustajabah ketika berdoa. Sering bangun tahajud, sehingga lisan kita sering berdoa kepada Allah, minta dibebaskan dari hutang ini, ya. Setiap ba'da shalah kita juga berdoa agar Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa terbebas. Dan ada juga hadis yang disampaikan dari Nabi SAW dengan redaksi yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Kalau kita mampu untuk mengamalkannya, jauh lebih baik. Ada beberapa redaksi. Salah satunya ketika Rasul SAW menyampaikan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Minta dijauhkan dari sedih dan sempit, minta dijauhkan dari malas dan lemah, minta dijauhkan dari pelit dan kikir, dan minta dijauhkan dari banyaknya hutang dan tekanan-tekanan orang yang zalim. Mintakan terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini mampu
untuk membuat kita terbebas dari hutang. Dan mudah-mudahan dengan terbebasnya kita dari hutang, kita pun termasuk orang yang terbebas dari siksa api neraka. Dan inilah poros surga. Kita punya hutang 1 juta. Di rumah kita ada bangun masjid. Mana yang harus kita dahulukan? Kita bayar untuk sedekah masjid atau kita bayar sama orang yang memberikan piutang kepada kita? Sahabat yang dicintai Allah, mari jadikan urusan hutang piutang menjadi pintu keluar terakhir saat kita benar-benar membutuhkan dan menyambung tali silaturahmi. Dan mari kita jadikan urusan hutang piutang menjadi ladang sedekah yang akan mengantar kita menuju surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dicintai Allah, ini ada pertanyaan dari fanpage-nya Poros Surga ya. Dan bagi sahabat sekalian, kalau ada yang ingin bertanya langsung, silahkan juga bisa bergabung dengan fanpage Poros Surga dan menuliskan pertanyaan di sana. Ini ada pertanyaan dari saudara Hendra di Jakarta ya. Beliau bertanya, Ustadz, saya punya keinginan untuk bersedekah, tetapi saya masih memiliki hutang. Kira-kira mana yang lebih baik buat saya? Saya bersedekah atau saya melunasi hutang saya? Sahabat yang dicintai Allah, mungkin pertanyaan ini juga banyak di antara kita ya. Ada yang ingin bersedekah karena memang ada waktu-waktu terbaik kan di saat bersedekah. Tapi dia masih punya hutang nih. Bagaimana ya? Saya sedekah atau saya hutang atau saya membayar hutang saya? Dilihat sahabat, tidak ada mutlak jawaban lebih baik sedekah atau lebih baik bayar hutang. Tapi dilihat oleh kondisi. Berapa besar yang ingin kita sedekahkan dan berapa besar hutang kita. Kalau misalkan ada orang di pinggir jalan, dia belum makan, ya, kita memberikan dia hanya mungkin 10-20 ribu dan itu tidak mempengaruhi terhadap pembayaran hutang kita, nggak apa-apa, silakan sedekah. Tidak ada masalah. Jangan dijadikan alasan, saya masih punya hutang, saya nggak mau sedekah. Kapan sedekahnya kalau begitu? Tapi kalau seandainya sedekah itu dalam nilai besar dan mempengaruhi hutang. Contoh, kita punya duit 1 juta. Kita punya hutang 1 juta. Di rumah kita ada bangun masjid. Butuh dana 1 juta dari kita. Di sini orang memang sudah jatuh tempo, harus kita bayar hutangnya 1 juta. Mana yang harus kita dahulukan? Kita bayar untuk sedekah masjid, supaya itu bisa untuk membangun masjid, atau kita bayar sama orang yang memberikan piutang kepada kita? Mana yang harus didahulukan? Yang didahulukan adalah membayar hutang. Ya, jadi fleksibel. Kita lihat mana yang harus kita dahulukan sesuai dengan situasi dan kondisi. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang-orang yang tidak dibuat pelit oleh Allah untuk bersedekah, dan juga mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak dibuat sulit oleh Allah untuk membayar hutang. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, inilah akhir kebersamaan kita. Semoga tayangan ini makin memantapkan iman dan Islam kita untuk meraih ketaatan tanpa batas, sebagaimana yang telah para nabi ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.